Viral, detik-detik anak kecil dikejar 3 anjing galak. Usai sholat subuh, namun mukjizat Allah turun. Subuh masih menyisakan dingin. Langit belum benar-benar terang saat seorang anak kecil melangkah keluar dari masjid. Baru saja menunaikan salat subuh. Wajahnya polos, tubuhnya mungil, belum genap usia baligh. Namun siapa sangka, hanya beberapa detik kemudian, ia harus berhadapan dengan situasi yang mengerikan. 3 ekor anjing liar yang garang tiba-tiba mengejarnya dengan lolongan yang menakutkan. Salah satu dari anjing itu berbadan besar, hampir setengah dari tubuh si anak. Taringnya menyeringai, matanya liar. Bila saja taring itu sempat menancap di tubuh mungilnya, luka serius tak akan terelakkan, bahkan bisa merenggut nyawanya. Anak itu lari, nafasnya tersengal. Tak ada orang dewasa, tak ada tempat bersembunyi. Yang tersisa hanya rasa takut dan Allah. Dalam detik-detik genting itu, sang anak berhenti. Bukan karena kelelahan, tapi karena keyakinan. Di tengah desahan nafas yang berat dan tubuh yang gemetar, ia mengangkat suaranya. Dengan hati yang pasrah dan penuh iman, ia melafalkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi, sesuatu yang tak masuk akal di mata manusia, namun sangat mungkin dalam kekuasaan Allah. Ketiga anjing yang tadi beringas, seketika menghentikan langkah mereka. Taring yang semula siap mencabik, kini tertutup. Kepala mereka menunduk, tubuh mereka gemetar, bukan karena marah, tapi tunduk. Diameter takluk, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari mereka yang berdiri bersama anak itu. Anak itu pun selamat, tanpa luka, tanpa sentuhan sedikit pun dari anjing-anjing itu. Semua orang yang melihat kejadian ini di media sosial hanya bisa mengucap, Subhanallah. Ini bukan sekadar kisah viral. Ini adalah bukti nyata bahwa siapapun yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, bahkan seorang anak kecil yang belum baligh, bisa menerima pertolongan langsung dari Sang Pencipta. Dan barangkali inilah pesan langit untuk kita semua, bahwa dalam hidup yang penuh ancaman dan bahaya, manusia tak pernah benar-benar sendiri. Ketika semua pintu terasa tertutup dan pertolongan makhluk tak lagi bisa diharapkan, maka disitulah Allah menunjukkan kehadirannya. Lewat lisan seorang anak kecil yang mengucap 2 kalimat suci, Allah tunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan ada pada fisik, bukan pada jumlah, tapi pada iman yang bersandar penuh kepadanya. Dengan membaca kalimat La ilaha illallah dapat membawa kita menjadi penghuni surga. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Orang-orang yang senantiasa membaca dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dapat menjadi penghuni surga dengan cara masuk melalui salah satu dari 8 pintu surga yang kita sukai. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengucapkan, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hambanya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Dengan berzikir setiap hari mengucap La ilaha illallah dapat menumbuhkan sifat tawakal pada diri kita. Tawakal sendiri merupakan kepercayaan hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seseorang yang tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwanya akan selalu tenang dan tidak bingung jika menemukan berbagai macam masalah yang dihadapi.
karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bisa membawa manusia terbebas dari neraka, ternyata kalimat La ilaha illallah juga merupakan kebaikan yang paling utama yang kita dapatkan jika membacanya. Abu Dzar pernah bertanya, "Katakanlah padaku, wahai Rasulullah, ajari aku amalan yang dapat menjauhkanku dari neraka." Nabi SAW bersabda, "Apabila engkau melakukan kejelekan, dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu, engkau akan mendapat 10 yang semisal." Lalu Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kalimat La ilaha illallah merupakan kebaikan?" Nabi SAW bersabda, "Kalimat itu merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan." Zikir merupakan salah satu ibadah yang wajib dijalani kaum muslim dan muslimin. Hal tersebut dianjurkan agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Ada berbagai macam bacaan zikir yang dapat kita baca. Namun kalimat La ilaha illallah menjadi bacaan zikir yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Selain mendapat pahala, rajin berzikir juga dapat membawa kita ke surga di akhirat nanti, tapi tetap diimbangi dengan amalan kebaikan yang lainnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.